berdiri kayak upacara bendera. Aduh, jadi itulah peraturan-peraturan di negara kita ini, peraturan yang seharusnya memang harus dilanggar. Jadi intinya gini ya, Indonesia ini nggak tetanggaan, nggak sesama pebisnis, nggak sesama pekerja, nggak sesama karyawan, saling iri, saling nggak bisa menengok orang lain bahagia, ya. Sama seperti Sapam tadi, ya kan, nggak bisa melihat orang bahagia mencari ketenangan, enak duduk, ya kan, tanpa mengganggu hal yang ramai, toh diuruharakan juga. Nah, sama seperti koper yang bisa jalan itu, ya kan, sekarang kan nggak bisa masuk kabin katanya, dengan alasan gampang meledak. Di bagasi bisa, ya bagasi itu nggak bagian dari pesawat juga, ya kan. Kalau memang mau meledak juga di bagasi. Katanya alasannya karena baterainya gini, ya handphone nyatanya boleh kita bawa di kita terbang, ya kan. Bukan di kabin lagi, di saku kita pegang lagi, kita mainin lagi waktu pesawat terbang. Alah, memang lebay, peraturan Indonesia lebay. Ianya apa? Bagian pihak bandara bersama dengan maskapainya lah atau perusahaan pesawatnya iri menengok orang bahagia, iri menengok orang semakin enak untuk jalan jadi nggak pegel, ya kan. Nggak bisa merasa ini gitu loh, merasa kok jadi makin kayak bahagia kalian gitu. Nggak berguna lagi lah apa kami, mobil-mobil kami yang untuk mengangkut orang ini kalau segitu, ya kan. Karena alasannya kalau di kabin meledak, jadi di bagasi nggak meledak gitu. Kok memang mau meledak di bagasi mati juga, terbakar juga pesawatnya. Di luar Naila lah pokoknya, di luar Nurul, nggak Naila apa Olijah? Naila itu apa nak? Itulah pokoknya, ya. Intinya apa? Nggak bisa menengok orang lain bahagia. Itulah sifat rakyat Indonesia ini dalam segala versi, ya. Nah, gitulah. Berarti gini ya, ini kasihannya buat misalnya ini contoh aja ya, aku membuka pintu hati dari seluruh security. Ini misalnya adalah buruh cuci ya, orang miskin kali, kepengen masuk mall gitu ya, betul-betul miskin, tapi dia masuk mall itu hanya kepengen anaknya main lah gitu ya, ada mungkin merasakan permainan itu, jadi dia hanya punya budget untuk main itu gitu, nggak bisa punya budget untuk makan minum di restoran, mungkin mereka udah makan dulu di rumah gitu ya. Jangan-jangan mau pergi nih angkot ya, bareng kan kemungkinan aja kan, ataupun jalan kaki mungkin karena mall itu dekat dari rumah dia gitu, dia hanya kepengen main itu doang gitu. Berarti nggak boleh dong gitu. Jadi abis diantarnya anaknya ya dia harus tegak lurus di situ gitu. Baru kedua misalnya gini ya, seandainya pun ada bangku tapi udah ditempatin orang, nah dia kan nggak bisa makan minum, dia harus pergi dulu entah kemana ya, keluar dulu ke rumah dia dulu, dia jantungan dong dia meninggalkan anaknya kan gitu. Baru kedua capek dong dia balik-balik ya, kasihan ya jadi orang miskin ya. Karena aku aja yang bentuknya betul-betul semua orang tahu ya, nggak ada gembel kayak aku bentuknya kan. Yang memang kita lagi nggak mood aja untuk duduk di usaha mana orang cari duit kan, nggak enak. Pernah kalian tengok sendiri kan, ke Informa aku bisa duduk, banyak sofa pajang yang bisa aku duduk, cuma aku segan gitu kan. Semua rata-rata yang di situ kenal aku karena memang aku kan royal customer, di mana aja aku belanja, mau di Sarit Kit pun bisa, di Pedro pun bisa, mau di mana aja aku bisa, di HM pun kalau aku mau duduk-duduk boleh, karena aku di situ udah kenal semua. Gara-gara Jionis saja mereka aku nggak pernah lagi belanja di HM itu. Jadi kasihan kan gitu kalau orang miskin, orang kaya aja digituin gitu, harus tegak. Pokoknya tidak boleh ada ya gitulah. Sementara kita harus duduk di restoran atau ya sepalanya keluar gitu, jangan duduk di situ. Aduh, kayak gitu. Sementara kan kita juga siapa nggak mau duduk di restoran, tapi kan ada saatnya kita nggak mood ataupun nggak ada duit ataupun apalah gitu. Tapi di garis bawain ya, jangan nanti netizen ini otaknya banyak ya kan, namanya mall nanti jadi dipikir orang duduk semua. Enggak lah, kita juga kan tahu mana tempat yang bisa nyaman untuk duduk ya gitu kan. Memang kita nggak mengganggu, nggak nampak orang, itunya makanya awak duduk di situ. Nggak ada, itu jalan buntu, nggak akan ada dilewatin orang selain kalau nggak gempa baru lewat dari situ. Itulah yang kududukin tadi, ya kan. Baru kedua lah, dulu aja Tamrin ya, zamannya bioskop masih hidup-hidupnya, belum kayak gini permolan. Kalau antri bioskop nonton mengemper kok sampai keluar dari pintu kaca bioskopnya itu, ingat kali aku dulu waktu mau nonton. Boleh kok, nggak ada masalah lah. Duduk di bawah. Di 21 ya kan, bebas lah, kalau nggak ada masalah lah gitu. Kalau nonton atau enggak, penting duduk di bawah boleh. Karena nggak semua juga bangku kosong kan. Kalau lagi ada rame padat yang mau nonton, nggak mungkin langsung tegak berdiri kayak upacara bendera.
Aduh, jadi itulah peraturan-peraturan di negara kita ini, peraturan yang seharusnya memang harus dilanggar.